Hai teman Kilin, perkenalkan, saya Kilin yang akan menemani malam-malammu bersama teman tak kasat mata. Hari ini, Kilin punya segmen baru yang pastinya juga cukup menyeramkan. Kilin akan membawakan cerita-cerita creepypasta yang membuat bulu kuduk kalian merinding. Yang pasti, akan ada yang menemani kalian saat mendengarkan cerita ini. Sebelum kalian mendengarkan cerita Kilin, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya. Pemandi jenazah. Aku sudah menjalani profesi sebagai pemandi jenazah selama 7 tahun. Tahun pertama menjadi perjalanan yang tak terlupakan, penuh dengan pengalaman yang tak bisa kujelaskan dengan akal sehat. Bahkan ada kalanya aku hampir stres dan ingin menyerah, tetapi entah kenapa aku bertahan. Suatu malam aku sedang menunggu jenazah yang akan datang ke rumah sakit untuk dimandikan. Aku duduk di lorong rumah sakit yang sepi dengan suasana sunyi yang hanya ditemani suara detak jam dinding. Tiba-tiba, seorang perempuan cantik mendekat dan menghampiriku. Dengan langkah ringan, ia bertanya arah menuju salah satu kamar rumah sakit ini. Dan sejak pertemuan pertama itu, kami jadi sering berbicara. Anehnya, meskipun sudah 3 hari kami mengobrol, aku belum tahu nama perempuan ini. Kami mulai berteman dan dia selalu ada untukku, memberi penghiburan saat aku merasa terpuruk, terutama ketika anak dan ibuku sakit dalam waktu yang bersamaan. Saat dia bercerita tentang perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan dan kesulitan, aku merasa terhubung. Namun, malam itu saat aku sedang asik mendengarkan ceritanya, temanku memanggilku untuk membantu memandikan jenazah yang baru saja tiba. "Kamu tadi ngobrol sama siapa?" tanya temanku, penasaran. "Aku gak tahu namanya, cuma dia yang selalu nemani aku beberapa hari terakhir," jawabku. "Kenapa? Cantik kan? Nanti aku kenalin ke kamu deh," kataku berharap bisa mengenalkannya lebih dekat. Temanku tampak kebingungan mendengar jawabanku. Setelah kami selesai memandikan jenazah itu, aku kembali mencari perempuan itu. Tapi ia tak ada di tempat biasa. Aku berpikir, mungkin dia sudah pulang. 2 hari berlalu dan aku tak pernah bertemu lagi dengannya. Namun, suatu sore ketika aku kembali menunggu jenazah di lorong rumah sakit, aku melihat berita di TV yang membuat darahku beku. Seorang pria ditangkap polisi setelah menjadi buronan selama 5 hari, terlibat dalam pembunuhan istri yang sudah lama menjadi korban KDRT. Saat wajahnya ditampilkan di layar, aku terkejut. Itu adalah perempuan yang selama ini aku kenal, teman yang selalu menemani hari-hariku. Dan wajah cantiknya kini hanya bisa kulihat di layar kaca sebagai mendiang korban dari kekerasan yang tak termaafkan. Penyelamat tak terduga. Hampir tiap malam aku mendengar suara anjing menggonggong, dan suara itu sangat menggangguku. Setiap kali aku keluar rumah dan mencari anjing itu, aku tak pernah menemukannya. Suara gonggongan seolah mengikuti langkahku. Hingga akhirnya aku menemukan anjing itu. Aku pun mengejarnya, tapi lagi-lagi aku kehilangan jejak. Sudah 2 minggu ini aku terus mengejar anjing itu. Suatu malam ketika aku hampir berhasil menangkapnya, tiba-tiba aku melihat sesuatu yang tak pernah aku duga. Aku melihat diriku sendiri yang 2 minggu lalu sedang berjalan ke hutan untuk mencari kayu bakar. Aku merasa seperti menyaksikan kejadian itu dengan mata orang lain. Aku melihat diriku yang hampir saja terkena racun dari duri tanaman gimpi-gimpi.
Saat hendak mengambil kayu bakar, aku tiba-tiba terjatuh ke jurang, terpeleset karena seekor anjing yang datang ke arahku. Ternyata, anjing itulah yang telah menyelamatkanku. Tanpa sadar, aku hampir memukulnya karena panik, namun kini aku merasa bersyukur. Aku hendak memeluk anjing itu sebagai tanda terima kasih. Tetapi anjing itu justru berlari menjauh, dan aku pun mengikutinya. Penasaran kemana ia akan pergi. Ternyata ia mengajakku ke salah satu rumah sakit kecil yang ada di dekat desaku. Aku memasuki rumah sakit itu dan melihat seseorang yang aku kenal berlari-lari mencari suster dan dokter. Aku memanggilnya, mengikuti langkahnya. Aku berhenti di depan sebuah kamar rumah sakit, di mana pintu terbuka lebar. Di dalam, aku melihat diriku terbaring, dikelilingi oleh beberapa suster dan dokter. Aku terkejut. Aku melihat seseorang yang aku kenal menangis sambil memanggil namaku. Aku melihat diriku sendiri terbaring lemah dengan banyak selang yang menempel di tubuhku. Seorang dokter berusaha keras memeriksa kondisiku yang sangat kritis. Dalam kebingunganku, aku merasa seperti berada dalam mimpi buruk. Aku terbangun dengan kaget dan melihat sekitar ruangan rumah sakit. Aku kira itu hanya mimpi buruk. Namun, suara samar temanku yang memanggil dokter membuatku terbangun sepenuhnya. Aku bertanya padanya, apa yang sebenarnya terjadi? Saat temanku bercerita, aku baru tersadar. Aku sudah koma selama 2 minggu. Dan penyebab terjadinya aku koma adalah aku yang terjatuh saat hendak mengambil kayu bakar, dan di tempat aku terjatuh, ada seekor anjing meninggal karena terkena racun. Karena ada saksi mata tetanggaku yang melihat kejadian itu dan membawaku ke rumah sakit ini, mengatakan bahwa anjing tersebut dengan sengaja mendorong tubuhku agar aku tidak terkena duri tanaman gimpi-gimpi. Anjing itu benar-benar telah menyelamatkanku tanpa aku tahu. Cermin. Di sebuah pusat perbelanjaan dekat kotaku terdapat satu cermin yang cukup unik. Dari letak cermin itu hingga desainnya pun menarik perhatian semua orang yang melewatinya, termasuk aku. Siapapun yang melewati cermin tersebut pasti akan berhenti sebentar, baik untuk berkaca ataupun berfoto dengan pasangan, teman maupun keluarga. Semua orang yang berada di depan cermin itu akan memiliki pantulan diri mereka di dalam cermin. Hanya saja sudah beberapa kali aku coba, sejak cermin itu berada di sana hanya aku yang tidak ada. Diriku tidak muncul di dalam cermin itu. Aku kira ada yang salah dari cermin itu. Aku pun menunggu kalau ada orang yang bercermin, aku pun ikut berdiri di sampingnya. Tetap saja, hanya diriku yang tidak tampak dalam cermin itu. Rumah orang tua. Hari ini aku pindah ke rumah orang tuaku karena ibuku yang tinggal sendiri di rumah kuno ini dalam kondisi kurang sehat. Sudah seminggu aku di sini. Sabtu ini aku berencana membersihkan gudang. Saat sedang membersihkan gudang, aku menemukan DVD kuno beserta disketnya. Aku mengambil DVD beserta disket itu dan memasangkannya di TV ruang keluarga. Salah satu disket yang aku tonton sedang menayangkan film dokumenter hitam putih. Kuno sekali pikirku. Sudah 6 menit berlalu, kemudian di dalam film menayangkan satu ruangan. Di mana setelah aku perhatikan, ruangan tersebut sama persis dengan ruang keluarga posisi aku duduk sekarang. Tidak lama kemudian, muncul seorang perempuan berambut panjang dengan jalan yang aneh. Aku pun melihat ke arah belakangku, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Saat aku melihat ke arah TV kembali, sosok perempuan itu seakan berjalan mendekat ke arahku. Aku pun kembali melihat ke arah belakangku, dan lagi-lagi tidak melihat siapa-siapa.
hanya aku sendiri di sana. Perlahan, aku kembali lihat ke arah TV. Sosok perempuan itu tampak jelas dan terlihat seram, sangat dekat dengan tempat aku duduk. Aku kembali melihat ke arah belakangku, dan aku tidak mendengar suara TV. Tanda film sudah selesai. Aku pun lega, dan saat aku hendak mematikan TV dan DVD, aku melihat sepasang kaki pucat di bawah meja TV-ku. Bagaimana teman Kilin? Apa kalian memiliki cerita creepypasta yang lain yang sangat menyeramkan? Kalau ada, jangan lupa komen di bawah atau kirim cerita kalian di email kilin614@gmail.com ya. Siapa tahu, cerita creepypasta kalian yang akan Kilin bacakan selanjutnya. Terima kasih karena sudah mendengarkan cerita Kilin hari ini. Jangan lupa datang dan dengarkan cerita-cerita seram Kilin lainnya. Terima kasih juga untuk subscribe, like, share, dan komennya teman-teman Kilin.